pastinya luar biasa, sehat, kuat, dan tetap baik ya. Seperti Mama Karen dan Katri di sini. Nah, hari ini Katri sama Mama Karen, sekalipun sudah mama-mama, tapi kita tetap semangat. Dan minggu depan kita sama siapa lagi ya? Mungkin Mama Karen sama Cece siapa, atau Katri sama Cece siapa, atau Cece itu sendiri. Jadi jangan pernah aduh bosen nih nonton melulu. Sabar, semua ada waktunya. Berdoa supaya jangan yang terinfeksi jangan makin tambah untuk virus corona ini. Supaya kita bisa ibadah sama-sama lagi ya. Betul banget. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam pujian atau mungkin nanti firman Tuhan dan semua yang kita lakukan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Saat ini Tuhan, di hari Minggu ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Pimpin mulut kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin hati, pikiran kami, telinga kami, untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini percaya bahwa kasih Tuhan itu indah? Saya dong. Contohnya apa, Mama Karen? Contohnya itu ada bunga-bunga di taman yang indah banget. Ada pelangi yang kalau dilihat aduh indah banget. Beberapa waktu lalu di Cibinong ini ada pelangi di sore hari yang bagus banget. Itu bukti karya Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan itu ya. Kasih Yesus indah oh indah. Yuk, kita semangat ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Tangannya mana? Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, kasih Tuhan itu indah dan tahukah adik-adik semua itu tidak pernah berkesudahan. Amin ya. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mau mulai ibadah kita, ada apa aja sih atau mau apa aja? Katri mau bacakan yang minggu lalu nonton videonya atau dengar-dengaran dengan firman Tuhannya. Ayo, Katri bilang apa? Katri bilang kirim Ini ya. sebutin apa sih kebiasaan buruk dan atau yang baik-baik juga. Katri mau baca dari salah satu yang sudah ngirim ya, salah satu saja. Siapa Kak? Siapa ya? Tunggu dulu. Katri akan bacakan nih dari Karen. Karen nih, ayo. Apa aja ya? Nih Karen nih. Dari Karen. Karen bilang, Kak ini Karen, kebiasaan buruknya tukang marah. Aduh. Iya betul. Iya betul. Ngambekan. Bener. Males. Aduh bener banget. Tukang kompor. Tukang prank dan lain-lain. Oh banyak ya berarti ya. Banyak, tapi ya. Karen juga nunjukin kebiasaan baik yang dia sadari itu bisa berguna untuk sekelilingnya. Bener gak Ti? Bener Pak, kita dengerin. Dia suka bantu teman. Iya, yang suka curhat seperti itu. Oh, suka bantu teman. Good ya, itu bagus. Friendly.
Iya, dia suka sekali dengan hal-hal pertemanan. Jadi kalau ketemu teman-teman baru itu langsung halo, jadi nggak yang diem aja sibuk sendiri. Bagus ya, itu menunjukkan bahwa anak Tuhan itu ramah, bukan pemarah tapi peramah, friendly. Oke. Humoris. Iya, dia kadang-kadang suka bikin Ngelucu. mamanya juga ketawa. Nah, terus mood booster. Mood boosternya ngapain tuh? Ya itu, ledek-ledek dia kadang-kadang suka bertingkah sesuatu yang lucu, jadi aku ketawa deh. Ini langsung dari mamanya, tapi Karennya nggak ikut. Karena kalau Karen tahu pas dibacain kebiasaan Dia nggak boleh. buruknya, nggak mau gitu. Nah, terima kasih untuk Karen sudah berpartisipasi, sudah mengirimkan, mengakui apa kebiasaan buruknya dan apa kebiasaan baiknya. Kiranya kebiasaan buruknya itu terkikis, diganti dengan kebiasaan baik yang makin banyak. Adik-adik dan anak-anak di rumah juga mungkin yang belum sempat WA punya kebiasaan yang mungkin malu. Doakan supaya apa? Kebiasaan buruknya dikikis, hilang. Diganti dengan kebiasaan yang baik. Apa itu? Suka membantu papa mama. Wah, mantap. Suka apa lagi ya? Apalagi ya kira-kira? Belajar. Rajin belajar. Ya, Kita rajin nggak tahu belajar. siapa yang nanti jadi presiden, mungkin di antara anak sekolah minggu di sini. Amin. Nah, terima kasih untuk yang sudah menyimak untuk minggu lalu. Dan sekarang kita mau ngapain ya Mama Karen ya? Kita mau lihat video ya, Pak. Kita mau lihat video yang sudah sering kalian dengar ceritanya atau mungkin baca ceritanya. Ini kisah seorang nabi yang dipandang benar pada masanya dan diselamatkan Tuhan, diberitahu rencana Tuhan yang besar pada masa itu. Apa itu? Kita lihat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Nah, sudah tahu siapa itu, Ci? Nabi Nuh. Oke, Nabi Nuh. Di video tadi kita lihat kan ya, Katri nggak perlu cerita lagi. Tapi Katri sama Mama Karen mau langsung aja kita baca firman-Nya. Dari mana? Yuk, lihatnya di mana, Kak? Siap-siap Alkitabnya, buka. Kita mau baca sama-sama yang di sini atau di rumah, kita gantian.
Katri baca ayat yang pertama. Siapa yang mau ikut Katri baca ayat yang ganjil? Mama Karen baca ayat yang genap. Siap. Oke, kita cuman baca dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 7 ya. Yang mau ikut Katri baca ayat ganjil boleh di rumah siapkan, kakaknya mungkin cecehnya. Lalu adik-adiknya ikut Mama Karen baca yang genap. Oke. Sudah ketemu? Kejadian 7 ayat 1 sampai 7. Katri akan baca judulnya ya, air bah. Ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Ayat ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat 4, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat yang ketujuh terakhir, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya kita diberikan telinga yang dengar-dengaran dan hati yang peka. Tuhan itu mau ngajarin apa ya pagi ini? Apa ya, Kak? Coba kalau Mama Karen baca tadi, kira-kira apa sih pelajaran atau berkat yang didapat? Itu Kak, Nuh kayaknya di sini tuh bukan kayaknya, ini udah pasti banget, dia tuh taat sama Tuhan. Oke. 1, Nuh taat sama Tuhan. Terus juga ada Tuhan perintahkan berpasangan. Berpasangan. Binatang-binatang. Oh, binatang berpasangan. Jadi Tuhan nggak serta-merta udah masukin aja sembarang binatang. Enggak, tapi Tuhan di sini mengajarkan untuk berpasangan. Kira-kira berpasangan untuk apa ya? Nanti kita lihat ya. Nah, kalau Katri cuma mau tanya, kenapa sih? Oh, apa sih rencana Tuhan yang besar pada zaman ini? Tadi Apa ya? bilang air bah. Iya. Apa maksudnya Tuhan kirim air bah? Apa ya? Itu kan kayak bencana ya, kayak Bencana. Aduh, Nah, itu kenapa serem sih? loh. Serem. Kenapa sih Tuhan kirim bencana sebesar itu? Kenapa Air sih, Kak? bah, banjir, lebih dari banjir, lebih dari air rob Iya. yang ada di Jakarta. Oh. Ini air bah, rumah Apalagi tertutup, malam. bahkan sampai gunung juga hanya terlihat pucuknya. Berarti tinggi banget dong? Tinggi banget. Wah, itu bisa bayangin ya kalau di Jakarta aja sudah Baru 1 sampai- meter aja sudah aduh, banyak ya ampun. penyakit. Apalagi ini yang sampai bermeter-meter bahkan melewati bukit. Karena berarti sampai udah lebih dari kita dong, lebih dari Kak. kita. Kenapa ya Tuhan kirim bencana itu? Izinkan bencana itu terjadi. Apa ya? Nah, kalau kita baca dari sebelumnya itu karena apa? Pada zaman Nuh, orang-orangnya jahat, tidak mau menyembah Tuhan. Banyak kebiasaan buruk tuh berarti. Banyak kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk sudah diingatkan, tetap dilakukan. Dihukum dong itu berarti. Dihukum. Nah, Tuhan menghukum manusia pada zaman Nuh itu langsung. Saat ini Tuhan masih berikan teguran kecil, Iya, Kak. Mungkin kalau kita belajar hari ini dengan keadaan seperti ini COVID-19, Tuhan izinkan untuk menegur orang-orang yang mungkin kurang waspada. Oh iya, kurang makan hati-hati juga ya. Mama Karen juga suka kurang hati-hati, Kak. Berarti harus hati-hati lagi. Harus hati-hati, misalnya suka pegang kotor-kotor tapi Iya. lupa cuci tangan, Iya, langsung lupa. makan. Nah, Itulah. hal-hal seperti itu Tuhan izinkan mungkin COVID-19 ini ada supaya apa? Kita lebih bisa bersih lagi orangnya. Iya, betul. Lebih waspada lagi, lebih hati-hati, lebih jaga keluarga kita. Mungkin kita maunya pulang ke rumah langsung peluk.
Oh iya. Peluk mama, peluk siapa, Nggak mandi. nggak mandi. Iya. Iya. Saat ini Tuhan minta kita untuk lebih berhati-hati dengan diri kita. Mungkin masuk rumah cuci tangan dulu, ganti baju dulu, Iya, mandi iya, dulu, iya. baru kita main sama keluarga yang di rumah. Betul. Pada zaman Nuh, Tuhan sudah ingatkan melalui Nuh. Bahkan ketika Nuh bangun bahtera, orang-orang ngetawain, Nuh di situ tetap mengajarkan Tuhan yang memberitahu aku. Iya ya, kalau kita bikin tiba-tiba sesuatu yang aneh gitu ya, yang di luar dari kebiasaan, terus Orang pasti akan tanya. iya, ngapain sih gitu. Tapi ketika Nuh menjelaskan apa artinya, orang-orang malah menertawakan. Dia tidak ingat Tuhan. Oh iya, betul. Dibilang gitu ya. Oh iya ya. Harusnya kalau orang yang ingat Tuhan, oh iya ya. Siapa tahu Tuhan punya rencana. Nuh kan orang yang baik. Iya. Tapi Nuh yang orang dipandang benar di mata Tuhan justru diejek. Iya. Nah, di sini kita mau belajar bahwasanya pertama, ketaatan itu penting. Kedua, hidup benar itu juga menyelamatkan. Oh gitu. Nah, Nabi Nuh dinilai benar di mata Tuhan. Di ayat berapa tadi ya? Ayat pertama. Di sini dibilang, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Di antara orang zaman sekarang, siapa yang terlihat benar? Siapa ya? Mama Karen, Katri, adik-adik di rumah, mari berlomba-lomba untuk hidup benar di mata Tuhan. Tidak mudah memang, tidak mudah, tapi kita mau belajar setiap hari dan setiap hari. Semangat. Nah, sekarang kita mau coba ya masukkan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Nabi Nuh. Oh, ingat dong. Ingat lagunya ya. Di sini dibilang ada siapa? Ada ayat ke-7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Siapa yang tahu anak Nuh? Siapa saja? Ada berapa? Berapa ya? Berapa? Saya sebutin. 8 Kak. 8. Banyak ya? Oh salah ya? Salah kan? Aduh, ada yang ingat? Kitab nih. Nabi Nuh punya anak 3. S, H, Y. S, H, Y. Siapa yang pakai Sam, good. Ham. Sam. Siapa ya itu? Siapa Kak? Ada nanti tetangga. Kalau salah biasanya aku jadi ingat. Iya. Sam, H-nya Ham, Y-nya Yafet. Sam, Ham, Yafet. Anak-anak Nuh masuk dan istri anak-anaknya. Berarti itu menantunya. Kita mau nyanyi ini ya. Nabi Nuh dan istrinya. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang berarti itu ya. 8 orang. Anaknya Cuma 3. Salah. Kalau salah berarti harus Nah, tentu kita baca firman Tuhan, jadi kita ingat ya. Oke, sekarang kita mau lihat tadi binatang yang dimasukkan ada berapa ya? Ada berapa ya? Ada berapa jenis dulu? Ada 7 pasang. 7 pasang jumlahnya. Jumlahnya? 2 jenis. Yang haram dan yang halal. Di ayat di ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Kita mau masukkan ada binatang siapa saja ya. Ini baterainya nih. Ting.
Bahteranya sudah ada di atas air. Airnya baru turun ya, tapi masih bisa masukin binatangnya. Tadi ingat, dari yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Katri belum sediakan 7 pasang karena bahteranya yang Katri buat kecil. Kalau di rumah bikin yang besar ya, biar banyak tuh masuk binatang-binatangnya ya Kak. Iya, tadi dibilang apa? Ada apa aja contoh? Jerapah masuk nggak? Masuk ya. Tuh, lehernya panjang karena kita sekarang masih bisa lihat jerapah. Iya. Oke. Tadi Tuhan berfirman apa? Haruslah kau ambil sepasang sebanyak 7 pasang. Ini satu baru nih Kak. Untuk Jadi sepasang ya. ya. Masukin dulu. Satu lagi. Tada. Kalau sepasang itu berarti ada 2, ada jantan dan betina. Kira-kira buat apa ya pemakirannya? Oh iya, supaya dia punya anak. Supaya dia punya anak, punya keturunan. Iya. Coba kalau diambil cuma 1 jerapah doang, dia nggak bisa punya anak. Sekarang kita nggak bisa lihat jerapah di taman safari. Iya. Sendirian ya satu-satunya waduh langsung jadi langka. Itu indahnya rencana Tuhan. Amin. Kasihnya itu luar biasa. Sekalipun dia menghukum, Iya. tapi dia juga menyiapkan Rencana. rencana yang lain untuk keberlangsungan hidup manusia. Amin. Ada jerapah, ada apa lagi ya? Mama Kira mau masukin tararara. Apa Ting ya? ting. Ini apa Kak? Apa itu? Burung lah ya, mirip kan? Burung juga sepasang. Ini bebek aja Kak. Oh, bebek. Anak bebek bebek. ini anak bebek ini. Tapi bukan anaknya, mamanya. Gendut nih. Ada anak bebek. Ting ting. Harus Ingat, pasang ya? sepasang. Lupa deh. Nih. Ting. Masuk sini ya. Tuh, dia sepasang. Sekarang lucu ya. kita bisa makan telur bebek, Iya. ceplok bebek, telur asin dari bebek. Itu karena apa? Tuhan menyiapkan, sekalipun menghukum orang-orang jahat pada zaman Nuh, Iya. tapi Tuhan menyiapkan supaya orang-orang zaman sekarang masih bisa menikmati ciptaannya. Mama Kira suka banget sama telur. Oke, siapa Semua yang suka juga telur? Ada apa lagi? Punya burung. Ting 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 ting. Burung Kak. Burung. Oke, masukkan burung. Tadi juga firman Tuhan bilang apa? Masukkanlah binatang seperti burung. Oh, ayat ketiga. Ada. Dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina. Ya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Nah, Berarti ini masuk juga ya Kak? masuk burungnya 1 pasang sebanyak 7 pasang. Pasar ini nggak muat Kak. Oke. Di rumah beneran ya nanti bikin yang gede. Nah, ketika hujan lebat turun, bahteranya naik. Berapa lama tadi Tuhan bilang hujannya? 40 hari, 40 malam. Berarti makin tinggi nih. Makin tinggi sampai melewati bukit dan akhirnya terdampar di gunung. Waduh. Nah, Tapi tadi dia bisa ngambang ya karena dia bikinnya baterainya besar banget. bahteranya besar dan Nuh taat dengan semua perintah Tuhan. Buat berapa meter? Dia buat. Dengan kayu ini dia buat. Semuanya dia lakukan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, sekarang kita sudah belajar tentang banyak hal. Tadi pertama taat, yang kedua itu hidup benar di mata Tuhan, dan yang ketiga kita percaya bahwa ketika kita hidup benar, Tuhan akan memberitahukan rancangannya. Amin. Amin. Tuhan tetap menyediakan rancangan yang indah sekalipun Tuhan melakukan hukuman. Ya. Tuhan menghukum orang-orang jahat pada zaman Nuh, tapi saat ini kita masih bisa menikmati binatang-binatang, ya, jerapah yang harusnya dulu dimunahkan, tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan mereka beranak pinak sampai detik ini. Kita bisa ke safari lihat jerapah. Iya, jerapah. Aduh, kapan ya? Nanti Boleh kalau belum? udah aman. Belum boleh ya? Iya. Oke. Nah, Sabar. sekian untuk hari ini. Kita sudah belajar bagaimana cara taat, bagaimana hidup benar, dan bagaimana kasih Tuhan itu indah. Yang terakhir, apa sih bukti perjanjian Tuhan ke Nuh? Kita lihat apa di langit? Ada pelangi. Kalau kita lihat pelangi, kita ingat bahwa Tuhan
tidak akan memberikan hukuman yang lebih besar seperti dulu. Nah, karena apa? Tuhan melihat kasih-Nya itu bekerja di manusia. Ketika manusia sudah bertobat, Tuhan juga memberikan masa depan yang indah. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau adakan ayat hafalan. Oh iya, dari mana Kak? Dari Mazmur 25 ayat 14, kita buka yuk. 25, ya. Mazmur 25 ayat 14. Katri akan bacakan, Mama Karen yang akan peragakan ya. Oke. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Gimana Mama Karen? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oke, Katri mau ikut Mama Karen, adik-adik juga boleh ikut sambil menghafal ya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Oke, seperti Nuh yang diberitahukan rencana Tuhan dan perjanjian Tuhan, baik itu pelangi, baik itu binatang-binatang suruh dibawa, Nuh dapat semua komplit. Jadi 8 keluarganya bisa selamat. Nah, kita mau bergaul karib dengan Tuhan, kita mau tahu rencana Tuhan. Mari kita baca Alkitabnya, kita doa, dan kita lakukan kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk taat, hidup benar, dan bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk peka dengan semua rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Papa Mama kami, keluarga kami, dan bangsa kami. Biarlah COVID-19 boleh berlalu dan dapat ditangani dengan cepat. Lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah memuji Tuhan, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa ayat hafalannya. Kalau mau bikin kreativitas seperti tadi yang lebih kreatif, boleh ditunjukin nanti. Di foto ya. Boleh foto. Ayo bikin yang lucu-lucu, yang keren-keren deh. Terserah deh nih. Bikin bahtera, bikin binatangnya, boleh kirim, boleh foto. Besok kita munculkan entah itu gambar atau tempelan seperti ini. Iya, gambar atau tempelan nggak apa-apa Kak. Bebas. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Halo.